Salam Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur atas perlindungan dan kasih yang dianugerahkan oleh Allah Tritunggal sehingga kita masih bisa menikmati penyertaannya sampai saat ini. Sebagai orang yang sudah percaya, kita telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita dengan menebus dosa-dosa manusia. Dan sebagai pelajar pemuda Kristen, kita diberi tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang bagi dunia seperti yang terdapat dalam Injil Matius. Garam yang dimaksudkan di sini ialah pemberi rasa. Kita perlu menjadi contoh atau teladan yang benar kepada lingkungan sekitar kita dengan menyebarkan pengaruh positif. Dengan artian, pemuda Kristen ialah di mana para anak muda yang mau meneladani karakter Kristus dalam kesehariannya, sehingga setiap sikap yang dinyatakan kepada lingkungannya menggambarkan sifat teladan Tuhan Yesus. Namun, apakah kita sebagai pemuda Kristen bisa atau harus menjadi pembawa pengaruh yang positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Melihat bagaimana negara kita berkembang dengan lambat dan kurang stabil, ini harus menjadi pendorong bagi setiap pemuda Kristen untuk ikut memperbaiki keterlambatan tersebut, yaitu dengan mulai memikirkan akar asal masalah. Kurangnya pemerataan pada berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, menjadi salah satu penyebab masalah lambatnya perkembangan di Indonesia terjadi. Dengan tidak ada atau kurangnya pemerataan, maka akan meruntuhkan kesejahteraan rakyat di negara itu karena kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi secara maksimal. Dalam mencapai penguasaan iptek yang maju di Indonesia, kita perlu membangun fondasi yang kuat, yaitu lewat kualitas pendidikan yang diberikan kepada warga. Karena menurut hasil studi bahwa hanya 696 masyarakat yang benar-benar memiliki pemahaman yang baik terhadap isu iptek. Sebanyak 40% lainnya cukup paham, sementara 54%-nya kurang paham. Ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan mengenai pemahaman seberapa penting teknologi untuk negara kita mengejar dan bersaing dengan perkembangan teknologi negara lain yang sangat pesat. Kurangnya pemerataan pendidikan juga dapat menimbulkan berbagai hambatan perkembangan iptek di Indonesia, seperti rendahnya etos kerja, yaitu seseorang yang menunjukkan sikap pasrah pada nasib yang membuat mereka enggan mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan kompetensi diri mereka dalam bidang iptek. Hambatan berbahaya yang kedua ialah hambatan budaya berkaitan perbedaan, yaitu di mana persepsi dan sudut pandang iptek menjadi berjalan lambat saat muncul perbedaan persepsi dan sudut pandang dari suatu pihak. Sudah pasti pendidikanlah satu-satunya solusi dalam hambatan ini. Indonesia merupakan negara yang unik karena memiliki banyak keberagaman di dalamnya. Namun keberagaman itu tidak dipakai dalam hal yang positif, namun digunakan untuk saling menjatuhkan. Tidak adanya pemerataan bisa menjadi celah bagi warga atau daerah di Indonesia saling menjatuhkan karena menganggap wilayah lain lebih rendah dibanding wilayah mereka yang sudah lebih maju. Itulah tugas pemuda Kristen yang memiliki minat dan bakat dalam bidang teknologi untuk mau meratakan pendidikan dan pemahaman warga tentang pentingnya kemajuan teknologi di negara kita. Pemuda Kristen juga bisa membantu pemerataan pembagian informasi kepada rakyat Indonesia dalam berbagai bidang. Misalnya, pengembangan aplikasi yang bisa membantu rakyat dan pemerintah dalam bidang kesehatan, juga aplikasi edukasi. Menyediakan fasilitas e-map tablet di berbagai titik daerah guna membantu turis dan pendatang daerah lain ke suatu daerah. Juga bisa membuat organisasi yang bertujuan menarik rasa ketertarikan para pelajar dalam bidang iptek. Sebenarnya, kita sebagai pemuda Kristen bisa mengambil teladan dari para pejuang kita terdahulu yang rela memberikan dirinya demi Indonesia semakin maju. Banyak yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka. Seperti kita bisa mengambil semangat nasionalisme mereka yang bersatu demi Indonesia yang sejahtera. Kedua, kita bisa meneladani strategi perlawanan mereka dalam melawan musuh. Kita juga perlu melawan musuh yang ada dalam diri kita, yaitu sikap malas dan tidak mau ikut campur dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ketiga, cara kita mengambil keputusan yang tepat, apalagi sebagai pemuda Kristen. Bisa diambil dari peristiwa Bandung Lautan Api. Para pejuang mendapat dua surat yang berbeda dengan isi yang sangat bertolak belakang. Surat pertama menyatakan bahwa mereka harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dan sekutu. Namun pada surat kedua menyatakan bahwa mereka justru harus memperjuangkan dan mempertahankan kota Bandung sampai titik darah penghabisan. Sebagai pemuda Kristen, surat manakah yang bijak untuk kita pilih?
Haruslah kita berjuang dengan apapun cara positif kita demi menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Tentu dari sini kita lihat bahwa kita harus bertekad dan bisa memulai memikirkan ide-ide dengan profesi impian kita, agar profesi impian kita tidak hanya menjadi rencana angan-angan saja, namun bisa menjadi berkat bagi kemajuan negara kita. Tidak lupa juga untuk meneladani tokoh-tokoh yang memiliki semangat juang. Dengan begitu kita bisa memenuhi tugas pemuda Kristen lewat impian kita bagi pembangunan Indonesia.